Menuju Indonesia Emas, kita harus berani dan mau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, tas kresek, sedotan, sasetan, dan air minum dalam kemasan. Mari mulai kita gunakan tumbler untuk menyelamatkan generasi Indonesia Emas. Memasuki Indonesia Emas, maka kita harus punya solusi air minum kita yang gratis, melimpah, dan sangat aman. Minumlah air hujan untuk menuju kita generasi yang sehat dan berkualitas. Salam air hujan, Berkah, berkah, berkah. Ngombe banyudan, Ben ora edan. Selamat pagi, salam sehat selalu. Saat ini saya bersama dengan senior di Ekoton, yaitu Mas Priki Arisandi, yang saya kenal beberapa tahun yang lalu ya Mas ya. Di tahun 2017-an, 16-an kira-kira gitu ya. 10 tahun yang lalu lah. Nah, pokoknya 10 tahun lalu, lama lah gitu ya kenal. Yang beliau ini juga yang sampai detik ini banyak mengkampanyekan tentang mikroplastik. Tapi sebelum kita ngomong banyak nih, silahkan Mas Priki memperkenalkan dan ada sekilas info apa tuh Ekoton dan sekarang concern di apa gitu. Oke, selamat pagi, siang, malam semuanya teman-teman sekalian. Saya dari Ekoton, Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah. Ya, selama hampir 25 tahun ini kami berusaha untuk menjaga sungai kita, air darat ya, air tanah kita, agar air ini terlindungi, tidak tercemari, kemudian bisa dimanfaatkan untuk menjadi air baku minum kita. Karena memang faktanya 85% orang Indonesia itu minum air permukaan, air sungai, air danau, air rawa. Maka kami di Ekoton berusaha untuk menjaga, melestarikan, memelihara sungai dan airnya gitu. Namun terakhir kita ini prihatin dengan kondisi air sungai kita. Saya tuh sama Amir itu jalan-jalan ke Indonesia naik motor itu selama setahun. Kita tuh meneliti air sungai kita, ternyata sedihnya itu semua air sungai yang penting di Indonesia itu mengandung mikroplastik. Jadi ternyata faktanya itu kita menemukan mikroplastik di air minum kita, dan itu kita teruskan dengan meneliti lambung manusia, dan ternyata di dalam lambung kita itu mengandung juga mikroplastik. Faktanya lagi adalah kemudian orang Indonesia itu menjadi penduduk yang paling banyak makan plastik dibandingkan 185 negara di dunia. 15 gram per bulan atau setebal kartu ATP itu dimakan oleh kita. Kenapa? Ini kayak karma gitu. Karena Indonesia ini menjadi negara yang paling kempro, jorok gitu, yang setiap tahun dia menyumbangkan 3 juta ton sampah plastik ke lautan. Nomor 3 kita, negara yang paling kempro di dunia setelah India, Nigeria, Indonesia. Maka kemudian kita ya bersepakat di Ekoton, mari kita menggetok tularkan uar-uar tentang bahaya mikroplastik untuk masyarakat Indonesia. Oke, tadi terkait dengan perjalanan yang 1 tahun ternyata menemukan fakta yang sangat mencengangkan loh ya. Air sungai bahwa kita. Ternyata air kita yang 85% masyarakat kita mengkonsumsi air permukaan ternyata sudah ditemukan bahwa kondisinya sudah sangat memprihatinkan kira-kira gitu ya, karena kontaminasi sampah plastik dan itu tentu dari perilaku kita. Nah, ketika bicara tentang fakta yang sudah ditemukan sekarang ini, bagaimana nih pandangan Mas Priki terkait dengan air hujan? Gitu, karena selama ini masyarakat kan masih awam nih tentang ini, dan fakta ketika air permukaan itu udah seperti ini nih gitu. Ya, saya paham betul ya. 10 tahun yang lalu saya belajar tentang air hujan, bahkan di Ekoton ada fasilitas elektrolisis ya, kemudian dimanfaatkan untuk air minum. Ya, ini sangat penting menjadi sebuah alternatif kita semua, karena kita ini kan di daerah tropis. Ternyata kan di mana-mana itu kan hujan itu, dan memang dari mana-mana juga orang-orang berlomba untuk menyingkirkan air hujan. Kalau kita lihat di perkotaan, karena kan berlomba untuk meninggikan pondasi, nggak mau air hujan. Secepatnya air itu jangan sampai di rumah saya terus langsung ke sungai, dibuang ke laut. Wah, ini soal mindset nih. Bahkan di PU itu kan ada normalisasi, jadi diluruskan. Jadi sungai itu kemudian supaya cepat lari ke laut, dan mohon maaf di Surabaya itu pakai box culvert. Jadi sungai itu dimatikan. Jadi kayak ada cor-coran gitu dipasang di selokan-selokan, sungai-sungai. Jadi sungainya mati, itu bukan sungai tapi selokan gitu. Jadi sungai dipandang menjadi sebuah selokan tempat air, bukan sebagai sebuah ekosistem, sumber kehidupan begitu. Berarti artinya ini kan yang problem utama kita di mindset, bagaimana memikirkan bahwa cara pandang orang kita terhadap bagaimana melihat sungai, kemudian bagaimana melihat air hujan gitu. Dan Ekoton sudah melakukan, ada di sana ada perilaku untuk manfaatkan air hujan. Itu sejak kapan ya Mas? Saya lupa Ya tahun 10 tahun yang lalu kita bangun instalasi gitu ya. Memang itu kita manfaatkan, dan kami merasakan betul manfaat air hujan saat kemudian
ya mohon maaf, kita kan banyak orang di kantor itu, ada sekitar 40 orang dan itu harus minum semua. Kalau semua pakai galon, semua itu kan harus ada ongkos kan itu. Dan saya juga khawatir ternyata 85% air dalam kemasan bermerek apapun, bisa dikatakan mineral kayak apa, aqua kayak Nestle, ternyata mengandung mikroplastik. Wah, tambah menyengat lagi nih. Kenapa? Karena ini kan packaging kan, ada wadah plastik. Jadi wadah ini pun kalau kena panas matahari, dikocok-kocok, kemudian orang kan nggak tahu dikotok-kotok gini tuh ternyata rontok. Ada plasticizer, ada PET atau PET-nya yang kemudian rontok ke dalam air yang kita konsumsi. Jadi dari produsen ke konsumen ini, ketika proses ini berjalan distribusi ini ternyata juga membuka peluang untuk mikroplastik itu larut gitu kira-kira gitu ya. Di dalam air yang kita konsumsi ini. Dan sebenarnya kan mereka itu nggak jual air minum, itu jual plastik. Harganya kan lebih mahal pasti dibandingkan air yang mereka jual gitu. Jadi menurut saya dari segi ekonomis juga ini pemborosan, dari segi ekologis juga berbahaya. Mengambil tadi itu juga mengancam kesehatan kita karena ancaman mikroplastik. Jangan lupa Bu, kita ini sudah meneliti air ketuban. Jadi ketuban ibu hamil itu mengandung mikroplastik. Jadi di dalam darah kita, terus ginjal kita, otak kita, semua organ penting kita itu mengandung plastik. Dari mana ya? Dari apa yang kita minum. Maka sebenarnya harus dihindari buat kemudian meminum air dari packaging plastik, itu harus dihindari sekali. Nah, berarti ini ada nih salah satu solusi ya tentang air hujan ini, karena memang kalau air hujan orang khawatir wah itu juga ada kontaminasi plastik. Di sekolah air hujan Banyu Bening ini kita akan sharing bersama terkait bagaimana sih kita menampung air hujan yang tepat, yang sesuai dengan SOP sehingga higienisnya, standarnya ada, sehingga higienisnya air hujan itu sampai ke kita gitu. Jadi kita nampungnya tuh nggak sembarangan, ada nih cara tata caranya, sehingga sekali lagi higienisnya air hujan itu sampai ke kita. Bahkan bagaimana kalau kita masih ragu terkait dengan air yang kita tampung, kita bisa dengan proses selanjutan di belakang kita ini yang namanya elektrolisa air, di mana proses ini juga sangat optimal sekali karena proses ini memecah partikel air sehingga air yang kelas termolekulnya agak gede pun bisa dipecah menjadi kecil. Dan kita tahu air hujan ini air yang sumbernya dari langit, tentu kontaminannya jauh lebih sedikit, apalagi kalau kita menampungnya sudah melalui standar-standar tertentu. Nah, kami harapannya di sini Ekoton dengan banyaknya fakta terkait dengan air permukaan, air galon yang sudah mengandung mikroplastik ini, apa harapan ke depan dengan gerakan memanen air hujan ini? Ya, saya rasa memang sering kali Bu, saya itu kan diskusi sama masyarakat gitu ya. Terus aku ngombe opo gitu. Semua kok gak aman. Ngombe apa? Ngombe air dalam kemasan gak aman, sumur juga gak aman, PDAM juga gak aman, terus apa? Ya tadi mungkin ada satu alternatif yang bukan alternatif ya, ini mungkin solusi penting buat kita. Air hujan gitu loh. Tadi saya pengen katakan tadi itu ini air yang langsung dari langit dan kemudian memang ini terjamin karena dia kan nggak ada kontaminasi. Kalau di tanah kan tadi ada E. coli-nya, ada logam beratnya, ada mikroplastiknya. Karena ini terkadang kalau air tanah itu terkait dengan perilaku kita tentunya yang tadi Anda bilang bahwa kita ini masyarakat yang masih kemproh gitu kira-kira gitu. Dan jangan lupa Bu, 56% penduduk Indonesia suka membakar plastik. Kan sampah dibakar, diumbrukkan gitu, terus dibakar kan, itu kan itu nggak selesai masalah karena fly ash-nya itu mengandung mikroplastik dan ini kan rontok ke sungai, ke tanah gitu. Jadi saya semakin yakin air hujan ini menjadi kayak apa ya, penolong kita semua lah. Kita diingatkan lagi kita itu kaya gitu. Jadi jangan bingung lah, kita nggak boleh bingung lagi. Kita punya kekayaan yang kita mungkin melupakan ya, atau mungkin ada orang lain melupakan kita, membuat kita lupa gitu loh, air hujan gitu. Jadi mungkin ya menjadi sebuah keharusan kita untuk kemudian kembali memanfaatkan ya sumber daya alam yang dekat dengan kita, yaitu air hujan. Indonesia punya potensi yang luar biasa, yaitu air hujan yang selama ini belum kita toleh dan belum kita manfaatkan secara optimal, sehingga yang terjadi adalah problem. Orang kan khawatir kalau orang kan air hujan kan asap, debu, terus talannya, gendangnya kan ada asap. Nah, inilah pentingnya belajar di sekolah air hujan Banyu Bening, bagaimana untuk mensikapi hal-hal yang dikhawatirkan tadi. Bagaimana kontaminan udara, bagaimana kontaminan atap, bisa belajar di sekolah air hujan ini. Nah, terakhir nih Mas, begitu banyaknya problema kita terkait dengan air, baik secara kuantiti sama quality ini, apa sih harapan nih Mas Prigi, karena ini sebagai closing di sesi kita. Sebagai konsumen, sebagai masyarakat, sebagai penduduk, sebagai rakyat, kita punya solusi. Kita punya nggak boleh tergantung lagi kita. Jadi kita harus ambil ambil gerakan, ambil aksi, turun tangan, menginisiasi lah, melepas ketergantungan kita dari air dalam kemasan, air PDAM. Nah, kemudian kemandirian itu harus ditumbuhkan dengan memilih sumber air minum, beralih ke air hujan. Ya, air hujan
satu-satunya solusi untuk masyarakat kita sekarang ini, yang setidaknya kita gratis, berlimpah di sekitar kita, dan masyarakat mudah untuk mengaksesnya. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga menginspirasi. Makasih Mas Prigi, pagi ini menginspirasi kami dan mencas kembali energi kita. Semoga ke depan kita tetap bisa memberitakan apa-apa yang seharusnya kita ketahui. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam air hujan. Ngombe hujan. Ben ora edan.